Kasih Tuhan. Sore. Baiklah, kita awali kebaktian pada saat ini di tahun 2022 ya. Kita akan mulai ibadah kembali dalam kebaktian kaum perempuan. Pada saat ini kita mungkin kemarin sudah dimulai dengan Mitembeyan. Sekarang kita mulai ibadah kaum perempuan 1 bulan 2 kali seperti biasa. Dan kita juga akan seperti biasa mungkin sampai saat ini kita akan mungkin bisa onset ataupun Zoom, jadi online sama onset mungkin itu. Namun pada saat ini karena hujan, jadi kita online saja di Zoom. Nah, ibu-ibu, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, walaupun kita bertemu hanya melalui Zoom pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan Pak Pendeta yang pada saat ini akan melayani. Baiklah, kita akan masuk dalam saat teduh. Baiklah Bapak Ibu, akan memuji Tuhan. Sebelum kita akan memuji Tuhan melalui pelengkap hidung jemaat. Bu Yuli centangnya kayaknya belum dicentang teh. Oh bisa. Bentar ya, maaf. Maaf Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk dalam potum dan salam secara bersautan. Ibadah ini berlangsung hanya karena pertolongan Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, anugerah dan sejahtera dari Allah kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Baiklah, kita masuk dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang kudus. Dan intinya kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah pimpin kami sertai kami dari pagi, siang, hingga pada saat ini. Dalam kesibukan kami masing-masing, baik kami sebagai ibu rumah tangga, baik kami sebagai karyawan ataupun sebagai pekerja lainnya ya Tuhan, Kau pimpin sertai kami pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena pada saat ini kami boleh dipersatukan dalam ibadah kaum perempuan. Kiranya Tuhan pimpin sertai kami dalam ibadah pada saat ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kaum perempuan yang pada saat ini mungkin tidak sempat hadir karena ada halangan. Biarlah Tuhan juga menolong mereka, memberkati mereka. Agar di lain kesempatan, Tuhan berikan kesempatan agar mereka juga boleh datang bersama-sama, walaupun dalam ibadah kebaktian Zoom di kaum perempuan ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kebaktian pada saat ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan dosa dan salah kami Tuhan yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Haleluya, amin. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan melalui
Kium Jemaat 353. Baiklah, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Krip. Kami persilahkan. Ya, selamat malam Ibu-ibu sekalian, kaum Selamat perempuan, GKPD Yakolot. Senang sekali kita bisa Malam. beribadah ya. Meskipun dingin-dingin, kayaknya hujan-hujan, biasanya enaknya udah selimutan ya. Ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi juga. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan bacanya dari Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat. Saya mau ngajaknya mulai dari ayatnya yang kedua, Filipi pasal 4 ayat kedua sampai dengan yang ke-9. Nanti kita akan bacanya, Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan 9. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, yang menjadi sumber hikmat bagi kami yang penuh dengan keterbatasan ini. Saat ini kami bersama-sama mau menyatukan hati dan pikiran kami dalam merenungkan sebagian dari apa yang menjadi firman-Mu, menjadi kesaksian orang-orang beriman pada zaman dulu tentang karya-Mu dan juga bagaimana Engkau menyertai mereka. Jadi Tuhan, karena kami sadar bahwa kami banyak keterbatasan, kami mau menyerahkan diri kami masing-masing untuk dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Karena kami yakin Roh Kudus-Mu yang ada dalam diri kami senantiasa menolong kami untuk bisa bukan sekedar membaca dan merenungkannya, tapi juga memahami dan terlebih lagi melakukan firman-Mu itu. Tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu itu, bila kiranya apa yang telah dipersiapkannya semakin menolong kami untuk memahami firman-Mu. Kami serahkan di Tuhan, perlindungan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Filipi pasalnya yang keempat,
Ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-9, saya akan bacakan buat kita sekalian. Di bawah judul nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, demikianlah bacaan kitab kita pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang melihara dan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Ya, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema besar kita pada perenungan hari ini soal ketakutan ya. Tidak takut, gitu kan, sebenarnya itu. Nah, siapa yang tidak punya rasa takut? Ada? Pasti kita semua, saya yakin kita semua punya rasa takut ya. Nah, saya mau mengajak kita daftarin dulu deh. Nah, ini saya mau kirim link Mentimeter. Tolong ibu-ibu silahkan mengisi ya. Ada 2 pertanyaan, yuk kita daftarkan dulu nih. Apa sih yang ibu-ibu takuti saat ini ya, atau perasaan takut apa yang saat ini ada? Mangga diisi dulu. Kita daftar dulu nih apa aja ya. Di situ saya buka ada 3, bisa diisi 3 hal yang menjadi ketakutan ibu-ibu saat ini. Hal yang jadi ketakutan. Sudah terbuka? Inflasi, corona, inflasi. Kehilangan orang terkasih. Ini baru 1 orang nih, mangga yang lainnya. Penjahat, perselingkuhan, wah ini baru ya, baru kemarin nih. Baru minggu lalu nih. Ternyata ada juga yang punya rasa takut itu, takut diselingkuhi oleh pasangan, ya. Sakit, takut sakit. Mungkin karena pandemi sekarang ya. Enggak, apalagi. Ada yang kesulitan membuka Mentimeternya? Tidak ya. Di kolom chat ibu-ibu atau di kolom grup chat, tadi saya share di grup juga. Oh ya, terima kasih Bu Reti. Tadi saya kirim di kolom chat Zoom atau juga bisa dilihat di WA grup. Sudah terwakili, Pak. Kalau sama nggak apa-apa, biar kita tahu. Oh, ditulis juga? Tulis juga. Oh, tetap ditulis juga? Iya. Oh, siap. Supaya ketahuan mana yang, karena ini kata yang paling besar biasanya itu yang paling banyak gitu. Oh gitu, oke. Nah saat ini ternyata sakit nih yang paling banyak. Iya. Takut sakit. Ada yang masa depan anak. Lalu ekonomi.
Oh, ini juga anak. Ini anak kayaknya sama ya dengan masa depan anak. Biaya sekolah anak-anak sama juga nih. Satu grup ini. Ketakutannya sama. Kecelakaan. Nggak bisa improve, nggak bisa berkembang maksudnya ya. Wah, ini nggak bisa berkembangnya yang mana nih maksudnya? Nanti boleh boleh dijelaskan mungkin nanti yang menuliskan nggak bisa improve. Lalu biayanya kecelakaan, tadi sudah. Baru 6 orang, nah 7 sudah 7. Oke. Saya share deh di sini, saya perlihatkan ke ibu-ibu hasilnya saat ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Sakit masih yang paling banyak. Ya, saya pikir karena di masa pandemi kayaknya ya. Ini ada 3 hal yang paling besar. Ada yang pertama ya sakit, lalu kedua itu ekonomi, lalu yang ketiganya atau yang keduanya bisa balik-balik nih, kecelakaan. Sudah 10 orang, masih ada lagi yang sedang menulis mungkin, mengetik? Bangga. Oke, sudah 12 orang. Wah, ini kita ada berapa nih ya sekarang ya? Sepertinya ada 24 kurang. 23. 24 orang ya. Wah, masih ada 11 orang nih. Minus saya deh, ada 10 orang lagi yang belum. Ada 2 Pak yang buka Zoom, jadi hitung 1 Pak. Tidak Oke. buka bisa atau bagaimana? Ada lagi takut terpapar corona. Oh, ini juga soal sakit berarti. Omikron, corona itu juga sakit ya. Ada finansial, ini sama dengan ekonomi, kalau mau dikelompokkan. Lalu apalagi keluarga sakit juga masih soal sakit, takut bencana alam, kemudian masa depan. Nah, ini masa depan pribadi itu juga bisa keluarga ya. Lalu juga apalagi yang belum kehilangan, oh sudah. Kehilangan orang terkasih ada 2. Oke, apalagi di masa pandemi ini ya Bapak Ibu-ibu ya. Ketika ada saudara kita yang terkena, nah biasanya ketakutan kehilangan ditinggal oleh saudara kita karena corona. Masih ada lagi kah yang mau menuliskan? Atau ini sudah menggambarkan ketakutan kita semua? Oh, ada yang ditulis di chat, kesehatan, masalah kesehatan, perang dunia ketiga. Oh, aduh Bu Dina, takut perang dunia ketiga. Oke. Terwakili, Pak. Ya, memang ya semoga tidak terjadi ya perang dunia ketiga. Benar, karena kalau perang dunia ketiga terjadi, waduh tidak tahu seperti apa nih dunia kita pasti nanti ke depannya kalau sampai ada perang dunia ketiga. Atau perang dunia ketiganya di rumah. Iya, Pak. Piring terbang. Piring terbang. Oke, mungkin sudah mewakili. Nah, dari 14 orang atau ibu-ibu yang ikut ambil bagian, ternyata yang paling besar itu soal sakit. Gitu ya. Kita takut sakit, mungkin sakit diri kita atau keluarga kita juga ya. Kita sakit karena di masa corona ini, di masa pandemi ini tentu. Apalagi setelah varian Omikron yang saat ini sedang merebak gitu ya. Dan dikatakan juga Indonesia akan mulai masuk ke gelombang ketiga, gelombang besar ketiga ya, karena Omikron. Dan memang ya terjadi, makanya ketakutan sakit itu menjadi yang terutama pasti. Lalu soal ekonomi yang kedua nih tampaknya. Ya
tentu di tengah persoalan kita di pandemi ini ya ekonomi juga menjadi salah satu yang terbesar ya. Saya percaya bukan ibu-ibu saja tapi semua dan terutama ibu-ibu ya. Tentu masalah ekonomi nanti bagaimana kita bisa bayar ini, bayar itu, makannya bagaimana kalau ekonomi sulit gitu kan. Apalagi kan ibu-ibu kebanyakan keluarga konvensional kan ya persoalan makan itu diserahkan ke ibu-ibu ya. Uang belanja diserahkan ke ibu-ibu. Kalau ekonomi sulit, nah gimana nih mau dikasih makan apa keluarga ya? Atau juga tadi bayar biaya sekolah dan lain-lain gitu kan. Lalu ini perselingkuhan. Ini apakah karena minggu lalu berbicara soal perselingkuhan kah? Setelah layangan putus itu ya. Jadi ini juga jadi salah satu ketakutan terbesar di tengah-tengah kehidupan. Saya tidak tahu ini berapa orang yang menjawab ini. Nah, lalu itu ketakutan-ketakutan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, cuman kemudian yang kedua mari kita buka lanjut yang kedua. Setelah tadi ada banyak sekali ketakutan dan terutama tadi sakit, lalu apa yang ibu-ibu sudah lakukan untuk mengatasi rasa takut tadi? Yuk lanjut, mangga diisi. Apa nih yang sudah dilakukan? Bisa isi 1 sampai 3 kata boleh. Apa yang sudah ibu-ibu lakukan untuk mengatasi rasa takut tadi? Misalnya, tadi karena takut ekonomi, ya buka usaha mandiri misalnya ya, jualan. Yang tadinya tidak pernah jualan, lalu berupaya untuk jualan online terutama. Nah, itu kan juga salah satu mungkin ya. Oke, ada yang sudah di kolom chat. Berdoa dan berusaha. Oh, Bu Yuli, berdoa dan berusaha. Oke. Nabung cari tambahan income. Berserah pada Tuhan, sama tadi ya, berdoa juga berserah pada Tuhan sama seperti Bu Yuli tadi. Berserah, jaga kesehatan, ya. Nah, tadi, karena ketakutan terbesarnya ya karena soal kesehatan, gitu kan sakit, maka berupaya jaga kesehatan ya. Minum air putih selalu. Nah, ini tidak bisa berkembang, maka solusinya ya capacity building, memperlengkapi ya, belajar lagi hal yang baru, memperlengkapi diri sendiri benar. Oke, tambahkan cinta pada suami, wah luar biasa nih. Jadi supaya tidak terjadi persingguhan ya, supaya suami tidak melirik ke yang lain, menempatkan hati pada yang lain, maka semakin menambahkan cinta pada suami. Oke. Mencari tambahan dengan dagang, berkomunikasi via video call. Ini masuk yang mana nih? Masuk yang ke... Yang bagian tadi Pak, yang kehilangan orang aja, terkasih berarti kan memperbanyak komunikasi. Ya, memperbanyak komunikasi dengan pasangan ya, dengan keluarga juga. Mengingat dalam doa. Hemat pos-pos pengeluaran, oke. Supaya ekonominya tetap bisa lebih meskipun berkurang tetapi masih bisa bertahan ya. Kalau tadi persoalan ekonomi. Berhati-hati ini, berhati-hati apa nih? Oh, karena supaya tidak sakit ya, berhati-hati. Iya, kayaknya. Iya Pak, betul. Supaya nggak sakit, nggak celaka sih sebenarnya. Tadi saya yang jawab kecelakaan soalnya. Oh, oke. Karena pengendara motor ya. Mobil dan motor. Benar. Kita ini yang Hati-hati. pengendara motor ini harus berhati-hati supaya tidak kecelakaan, benar. Mobil juga, Pak. Ada lagi, Mangga? Baru 7 orang.
Tadi yang jawab 13 orang nih. Ada lagi di chat. Saya bacakan yang di chat. Saya masuk dah Pak itu menambah cinta pada suami. Oh, oke. Hebat Fode. Berarti takut Itu poin berselingkuhan aja ya ya. Pak ya. Itu kan karena paling ditakutkan adalah selingkuh. Ya, ya. Berarti menjaga diri sendiri juga kan di situ ya. Kita yang berupaya untuk tetap terarah, jaga hati pada suami. Benar. Hati-hati menabung, kemudian yang paling mampu menghilangkan ketakutan hanya satu, menyerahkan semua pada Tuhan, pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Oke, berdoa termasuk di situ ya. Masih ada lagi yang sedang mengisi? Kalau dilihat dari sini, kita hampir semua dari 7 orang ini sepakat, yang terutama adalah soal berdoa. Hemat pos pengeluaran, itu sudah sama tadi. Mengingat dalam doa, mengandalkan Tuhan, berusaha, ya. Kayaknya yang paling utama itu soal berdoa, berpengharapan pada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Ya, kalau masih ada, enggak, boleh masih diisi. Patuh, ini yang baru. Patuh dengan protokol kesehatan. Nah, ini berkaitan dengan soal tadi ya, penyakit atau sakit tadi ya. Patuh dengan protokol kesehatan. Baik, kalau gitu kita bisa selesai ya, karena sudah 8 atau 9 orang. Ya, ibu-ibu luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu. Karena sudah kita mengenali rasa takut, lalu berupaya menghadapi rasa takut itu ya, dengan yang terutama karena kita takut sakit, lalu juga kondisi ekonomi, kita berupaya untuk yang pertama berdoa. Itu yang paling utama tadi ibu-ibu gambarkan. Sebentar saya share PowerPoint saya. Ya, saya mengambil ini lebih menekankan soal ketakutan. Ini soal tema besarnya kan sebenarnya. Bagaimana kita menghadapi rasa takut itu, gitu kan? Supaya benar-benar tidak takut lagi di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Oke, tadi ini kita sudah meter-meter. Nah, ibu-ibu memang harus kita akui bahwa yang namanya rasa takut itu adalah bagian dari kehidupan kita ya. Tidak ada orang yang tidak punya rasa takut dalam hidupnya, benar nggak? Semua kita punya rasa takut. Saya juga punya rasa takut. Ibu-ibu tadi juga semua, udah 14 orang juga mendaftarkan, banyak sekali macam-macam, terutama yang saat ini karena di tengah-tengah masa pandemi ini, kita takut terhadap corona itu kan ya, kesehatan kita. Kita takut kita jatuh sakit, karena ya sebagian besar kita ini orang-orang yang aktif gitu ya, kerja ke sana kemari, harus berjumpa dengan orang gitu kan. Dan dalam ibadah kita juga harus berjumpa dengan orang dan sebagainya. Tidak mau kita tidak mungkin mengurung diri kita di tengah rumah kan. 1 kali 24 jam selama seminggu, selama sebulan seterusnya nggak bisa. Kita harus berjumpa dengan orang dan mau tidak mau kita takut dengan kesehatan kita. Kayak tadi saya katakan ya, jadi sebenarnya memang, dan bukan hanya soal takut kesehatan, tapi banyak sekali kesehatan kita, dan itu sesuatu yang wajar karena itu bagian dari kehidupan kita. Kalau kita tidak punya rasa takut, justru malah itu perlu dipertanyakan gitu. Ada apa nih dengan orang yang tidak punya rasa takut itu? Apakah memang dia punya rasa percaya diri yang baik, gitu ya, berlebihan, atau memang sudah kehilangan rasa takut itu, gitu ya. Nah, tapi kan tadi ketika kita punya rasa takut, lalu bagaimana kita harus menghadapi rasa takut itu? Nah, ini yang menjadi PR kita.
gitu kan. Kita punya rasa takut, tapi lalu berdiam diri saja, tidak mau ngapa-ngapain untuk mengatasi, ya enggak, ya bukan itu juga ya. Gitu kan. Bagaimana kita menghadapi rasa takut kita? Nah, ibu-ibu tadi sudah mencoba untuk, baik sekali tuh. Yang paling besar tadi berdoa, berharap pada Tuhan, berserah pada Tuhan, gitu kan. Tapi juga selain daripada itu, ada banyak yang kita lakukan. Persoalan ekonomi ya berupaya dagang tadi, gitu ya. Takut tidak bisa berkembang lagi, ya berupaya untuk belajar banyak hal. Takut kecelakaan, kita berupaya berhati-hati, gitu ya. Takut dengan corona, ya kita berusaha untuk mematuhi protokol, memakai masker, gitu kan, menjauhi kerumunan dan lain sebagainya. Artinya sebagian dari kita sudah berupaya, kita tahu kita punya rasa takut, lalu kita berupaya untuk mengatasi rasa takut itu. Nah, ini sesuatu yang baik, karena ya ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena memang rasa takut itu harus kita hadapi, ya. Harus kita hadapi, dan supaya kita bisa keluar dari rasa takut itu. Saya berbagi dengan ibu-ibu, banyak kasus kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender itu, kenapa korban diam ketika terjadi kekerasan pada hidupnya? Karena dia tidak mampu untuk keluar dari rasa takutnya, menghadapi rasa takutnya. Sehingga akhirnya dia terus mengalami kekerasan itu berulang-ulang. Dia tahu, dia takut, dia tahu, tapi dia tidak mampu menghadapi rasa takut itu, sehingga ya terus-menerus, dipukuli terus-menerus, diperkosa terus-menerus, gitu ya, disakiti dan sebagainya. Dan juga karena memang pelakunya juga tahu, gitu ya, bagaimana menggunakan rasa takut seseorang untuk bisa mendapatkan kepuasan dirinya. Nah, ini bahayanya. Saat ini kita belajar dari jemaat Filipi, dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita lihat dulu nih, apa sih yang terjadi pada jemaat Filipi ya? Pertama, ibu-ibu, mereka sedang dianiaya oleh orang Romawi, gitu ya. Karena mereka memang kota Filipi ini adalah kota tempat penjajahan Romawi juga, dan begitu banyak bangsa juga di situ, dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang jajahan, gitu ya. Termasuk juga orang-orang di kota Filipi ini, dan terutama ya jemaat Kristus di situ, karena memang Romawi kan pada saat itu belum, agama Kristen belum menjadi agama bangsa Romawi ya, belum. Mereka masih menyembah dewa-dewi dan sebagainya. Dan tentu orang-orang Kristen pada saat itu ya mengalami penindasan dalam konteks iman mereka di tengah-tengah orang-orang Romawi itu. Lalu kemudian yang kedua, di tengah-tengah situasi itu ternyata saudara mereka sendiri, orang-orang Yahudi sendiri juga ya tidak menerima Yesus sebagai Mesias, dan akhirnya juga ikut menyudutkan mereka, mempersulit hidup mereka. Meskipun mereka adalah sesama orang Yahudi. Jadi ikatan suku, ikatan bangsa itu hilang karena persoalan iman. Mereka harus menghadapi himpitan karena identitas mereka sebagai umat percaya. Padahal ya namanya sesama kan seharusnya, sama orang Yahudi seharusnya punya ya toleransi gitu ya. Tapi tidak, itu tidak terjadi. Lalu yang kedua, mereka sedang konflik satu sama lain. Ibu-ibu, mereka terancam terpecah gitu ya. Ada tua-tua atau ya penatua-penatua di jemaat itu, tokoh-tokoh di jemaat itu yang ya mereka saling konflik satu sama lain, bertikai, dan ya namanya tokoh biasanya kan mencari dukungan ya, mencari orang-orang yang suka dengan mereka, kemudian supaya mendukung mereka, dan ini akhirnya kan terancam pecah satu sama lain. Lalu yang keempat, meskipun mereka dalam situasi itu, tapi ternyata mereka tetap sangat baik kepada Paulus. Paulus mereka dukung secara finansial, karena saat itu Paulus sedang ada di dalam penjara. Dan mereka tetap dukung, mereka tetap mengumpulkan uang, ini luar biasanya orang-orang Filipi. Mereka kumpulkan uang, mereka berikan supaya hidup Paulus itu tetap terjamin, tetap terjaga. Ini kondisinya. Meskipun sedang dalam persoalan yang besar, tapi luar biasa.
perhatian mereka buat Paulus luar biasa. Nah itu situasinya. Lalu bagaimana dengan Paulus? Ternyata kalau saya baca, ternyata Paulus juga punya rasa takut sebenarnya. Dengan kondisi jemaat Filipi itu, Paulus punya rasa takut. Dia takut kalau jemaat ini nanti akhirnya akan terpecah karena situasi yang luar biasa itu. Yang begitu banyak himpitannya, persoalannya, Paulus takut jangan-jangan nanti jemaat ini akan hancur, terpecah belah, lalu iman mereka juga akan hilang. Gitu ya. Mereka tidak lagi percaya pada Kristus. Apalagi kan tadi kondisinya Paulus sedang dalam penjara, dia tidak bisa langsung untuk datang ke Filipi untuk mencoba menyelesaikan persoalan di Filipi itu, nggak bisa. Karena dalam penjara. Dan itu rasa takutnya. Sebagai bisa dibilang bapak rohani mereka, ya tentu ya sebagai seorang pelayan pasti ini kan jadi hambatan, tantangan buat Paulus. Gitu ya. Dia takut sekali. Nah untuk itu di dalam rasa takut itu bagaimana dia menghadapinya? Nah ini ibu-ibu. Pertama dia berdoa pada Tuhan. Dia menyerahkan kehidupan jemaat di Filipi ini pada Tuhan. Kalau kita baca di pasal 1 ibu-ibu, kalau mau dibuka ya. Pasal 1 Filipi ini ayat 3 sampai dengan 10, di sana dia berdoa buat jemaat Filipi pada Tuhan. Dikatakan di ayat 9 terutama gini. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dan seterusnya. Nah itu, Paulus pertama dia berdoa sama Tuhan. Karena dia jauh tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ya mau tidak mau ya dia jemaat ini kepada Tuhan dalam doanya. Dia percaya Tuhan akan menolong jemaat ini dan akan membuat jemaatnya, jemaat Filipi ini berupaya cari yang baik itu dalam kehidupan mereka bersama-sama. Lalu yang kedua, yang kedua dia mengirimkan surat pengembalaan. Ini kan yang kita baca ini surat pembalaan ya, surat pembalaan Paulus kepada jemaat di Filipi. Dengan harapan ya yang namanya surat kan dibaca, dipahami bersama gitu ya, apalagi dibaca bersama-sama dalam kebaktian misalnya, dibacakan kepada seluruh jemaat. Akhirnya dengan dibacakan itu jemaat mau bersama-sama mengikuti nasihat-nasihat Paulus. Supaya ya mereka mau berdamai, mereka mau menerima satu sama lain, saling menguatkan dan lain sebagainya. Kan? Karena secara fisik mereka dia tidak bisa pergi, maka ya surat cara yang baik juga untuk bisa mengatasi rasa takutnya itu ya. Dan yang ketiga, dia mengirimkan Timotius serta Epafroditus ke Filipi. Dua tokoh, satu anak didiknya, satu juga rekan sepelayanannya yang juga pernah di Filipi, supaya mereka bersama-sama dua orang ini secara langsung, ya karena kan dua orang ini tidak dipenjara gitu ya. Dua orang ini mampu pergi supaya mereka bisa secara langsung mendamaikan jemaat itu. Nah bagi saya ini cara Paulus gitu ya, yang dari di pemaparan surat Filipi kalau ibu-ibu baca dari pasal 1 sampai dengan pasal 4, itu cara Paulus berupaya mengatasi rasa takutnya. Dia takut jemaat ini hancur, maka dia berdoa, dia mengirimkan surat pengembalaan, lalu dia mengutus orang-orang tertentu yang bisa membuat jemaat ini berdamai, memperbaiki kehidupan bersama-sama dalam kehidupan jemaat itu. Di situ kita bisa lihat polanya, kan? Ini caranya Paulus ya, polanya begini jadinya. Nah dalam bacaan kita, di sini kita bisa lihat juga polanya. Pertama, ayat 6 sampai dengan 7, dia berdoa gitu kan. Ini gambaran iman Paulus dalam nasihatnya kepada Euodia dan juga Sintike. Oh ya, ibu-ibu, makanya saya mengajak mulai dari ayat yang kedua, pasal 4 ini bukan dari ayat 4, tapi mulai dari ayat yang kedua gitu ya. Karena ini kan nasihat kepada tokoh-tokoh yang bertikai saat itu, yaitu Euodia dan juga Sintike. Dua tokoh ini yang bertikai dan dia didorong untuk ayo berdoa dulu. Berdoa pada Tuhan supaya mereka ya hati mereka terbuka. Gitu ya. Hati mereka diubahkan.
supaya mereka sadar apa yang mereka lakukan, lalu bagaimana mereka harus tunduk lagi kepada Tuhan, gitu kan? Segala ketakutan yang menjadi persoalan mereka harus mereka selesaikan di dalam Tuhan juga. Karena hanya dengan berdoa pada Tuhan mereka dapat dipimpin, diberikan hikmat supaya bisa tahu apa yang harus mereka lakukan. Lalu yang kedua, ayat yang 8 sampai dengan 9. Paulus mengajak mereka yang para bertikai ini setelah berdoa, lalu kemudian mulai ayo berpikir positif, bertindak positif. Kan? Kalau kita bisa lihat tadi ya, dikatakan di sana, pikir, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan seterusnya itu, pikirkanlah semuanya itu di akhir ayat 8. Pikirkanlah semuanya itu. Mereka diajak untuk berpikir positif. Tapi kan nggak hanya sekedar berpikir positif ya, lihat ayat ke-9-nya. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, padaku lakukanlah itu. Jadi berdoa sudah, ayo berdoa, serahkan pada Tuhan, minta pimpinan sama Tuhan, lalu berpikir positif, cari cara yang baik, berpikir secara positif, kemudian lakukanlah itu dengan baik. Bukan ya udahlah, ayo marah-marahan, bertengkar, lalu putus hubungan gitu ya, bertikailah, enggak. Tapi mereka diajak untuk lakukanlah yang baik seperti yang diajarkan oleh Paulus. Atau istilahnya ya secara gamblangnya, lakukanlah firman Tuhan yang sudah Paulus wartakan kepada dalam kehidupan mereka. Nah ini pola Paulus ya dalam menyelesaikan persoalan. Dia serahkan pada Tuhan, dia berdoa pada Tuhan, dia mengutus, tapi juga dalam suratnya dia juga memberikan nasihat-nasihat untuk berserah pada Tuhan dan juga berpikir melakukan sesuatu untuk menyelesaikan persoalan. Bapak Ibu, Ibu-ibu maaf. Pola Paulus terlihat sekali ya. Jelas 3 pola tadi. Nah, jadi hematnya adalah ini. Seperti tadi juga sudah ibu-ibu daftarkan tadi. Berdoa dan bekerja sebenarnya. Dalam menyelesaikan rasa takut, ya kita harus belajar berserah pada Tuhan, taat pada pimpinan Tuhan, mengarahkan iman kita pada Tuhan. Itu yang pertama benar memang. Karena kita percaya bahwa ketika kita berserah pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, mohon pertolongan pada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat tentu saja. Untuk tahu mana yang baik untuk kita lakukan. Tapi kan bukannya sekedar itu ya, tapi juga dalam doa kita itu kita percaya Tuhan menguatkan kita. Dalam segala kerapuhan kita, keterbatasan kita percaya ketika kita berserah pada Tuhan, kita percaya Tuhan akan menguatkan kita dalam menghadapi rasa takut kita itu. Namun tentu saja berserah pada Tuhan kan tidak cukup. Benar berdoa, ya berdoa. Tapi berdoa pada Tuhan kan itu saja tidak cukup ya. Kita tidak lalu berdiam diri kan. Tuhan, ini saya takut dengan corona. Lalu kemudian berdiam diri atau juga bahkan kita pergi ke tempat kerja kita tanpa memakai masker mungkin. Lalu tetap ngobrol berdesak-desakan dengan orang lain tanpa memakai protokol itu. Ya enggak begitu juga kan. Ya kita berdoa tapi juga kita harus melakukan sesuatu, berupaya sebaik mungkin sebisa kita. Dulu terkenal sekali sebuah istilah push, bahasa Inggris, push, dorong. Tapi itu kan sebenarnya dalam kaitan ini singkatan ya. Pray until something happen. Ini terkenal sejak zaman dulu nih. Ayo berdoa, pokoknya berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Iya benar sih, ya. Itu kita memang harus berdoa pada Tuhan sampai sesuatu terjadi. Tapi hati-hati juga ibu-ibu. Dalam konsep itu doa ya, sikap iman yang pasif seringkali akhirnya. Berdoa saja pokoknya percaya Tuhan pasti akan lakukan sesuatu buat kita, lalu kita tinggal terima aja. Nggak ngapa-ngapain, diam saja. Nah ini sikap iman yang pasif. Tidak, saya katakan kita tidak cukup berdoa. Dalam tadi saya singgung soal korban-korban kekerasan basis gender, banyak korban yang
ketika dia mengalami kekerasan, dia berdoa sama Tuhan. Kan? Supaya tidak terjadi. Tapi apa yang terjadi? Kekerasan itu terus berulang. Gitu ya. Karena dia tidak berani untuk melakukan sesuatu dalam kehidupannya untuk bisa keluar dari kekerasan itu. Lalu ketika ada orang juga menolong, dia tidak mau. Banyak juga yang begitu. Gitu ya. Atau juga banyak orang tidak peduli. Gitu kan. Nah ini, tidak. Dalam kehidupan kita, kita tidak cukup berdoa saja. Kita perlu lakukan sesuatu dalam hidup kita. Supaya kita bisa keluar dari rasa takut itu, dari segala peristiwa yang menghimpit kita. Kayak tadi, kita takut terpapar, kita takut sakit, ya maka ya jauhilah kerumunan gitu kan, pakai masker, taat dalam protokol itu. Kita takut kondisi ekonomi kita, lalu ya saya setuju sekali tuh, ada yang ya berupaya dagang, gitu ya, buka lapak gitu, jualan kecil-kecil, ya bagus sekali, itu sesuatu yang kita lakukan supaya ketakutan akan ekonomi kita yang sulit itu bisa kita sama-sama berupaya selesaikan. Gitu ya. Nah, jadi dalam kita mengatasi rasa takut, pertama ini, kenali rasa takut kita. Makanya tadi di awal saya mengajak ibu-ibu, yuk daftarkan. Gitu ya. Daftarkan setiap rasa takut kita. Kenali itu. Karena banyak orang juga yang tidak punya kesadaran akan ketakutan dalam dirinya. Sehingga ya bablas saja begitu. Tidak bisa juga ya. Kita harus kenali dulu apa sih yang kita takutkan dalam hidup kita. Kesehatan, keluarga, kemudian juga tadi ada juga yang menarik adalah masa depan anak-anak kita. Lalu akui setiap rasa takut kita itu. Setelah kita sadar, lalu kita akui. Pengakuan akan ketakutan kita itu mendorong kita untuk lakukan sesuatu, gitu ya. Berdoa dan bekerja tadi, berusaha. Ibu-ibu, kan ini beberapa tahun ini, istri saya juga lagi concern dengan bagaimana anak-anak gitu ya. Apalagi setelah banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak. Takut akhirnya jadi cemas gitu, takut nih nanti gimana anak-anaknya ke depan. Lalu saya katakan ya sudah, ayo. Yang penting kita latih anak-anak itu untuk memahami atau punya kemampuan supaya tidak menjadi korban. Perlengkapi anak-anak dengan pengetahuan bagaimana menjaga dirinya. Baik Hizkia maupun juga Clay, ayo kita perlengkapi. Gitu kan. Ya bersyukur saya menjadi bagian Pasundan Doribang, saya tahu bagaimana belajar bagaimana cara memperlengkapi anak-anak juga gitu kan. Bagaimana supaya mereka punya otoritas dalam hidup mereka, tubuh mereka terutama gitu. Perlengkapi itu. Gitu kan. Nah itu tadi diawali dengan kenali dulu, akui dulu rasa takut kita, lalu kemudian ya berdoa pada Tuhan dan juga bekerja, berusaha sebaik mungkin. Gitu ya. Nah saya pikir itu yang harus kita lakukan ya, merenung bercermin pada apa yang Paulus lakukan kepada jemaat di Filipi. Dia tidak berdiam diri, dia lakukan sesuatu. Dia berupaya supaya rasa takutnya itu hilang dan juga supaya persoalan di Filipi juga selesai. Dan itu tidak hanya diserah pada Tuhan, tidak, tapi dia lakukan sesuatu dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu sekalian? Nanti tadi ya ada banyak rasa takut kita, tapi mari, ayo, benar, kenali setiap rasa takut kita serahkan itu sama Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga menolong kita, menguatkan kita, mendorong, memberikan kita hikmat untuk kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan ketika itu kita lakukan, maka ayo, jangan berdiam diri saja, tapi lakukan sesuatu untuk bisa menyelesaikan, menghadapi rasa takut kita. Hanya dengan itu, maka kita akan hidup di mana rasa takut itu tidak menjadi jurang, tapi kita bisa terbebas dari rasa takut kita. Ya, semoga apa yang bisa kita refleksikan dari kitab Filipi ini boleh terus kita lakukan dalam hidup kita masing-masing. Terutama ibu-ibu ya, persoalan anak-anak, kesehatan, ekonomi. Mari
Jangan diam diri saja, jangan hanya berserah, tapi do something, lakukanlah sesuatu dalam menghadapi rasa takut itu. Mungkin saya buka untuk refleksi masing-masing atau sharing bagaimana menghadapi rasa takut dalam hidup ibu-ibu sekalian. Di waktu yang lalu mungkin juga saat ini ya, mangga. Silahkan ibu-ibu, mungkin punya pengalaman, punya rasa takut, lalu bagaimana menghadapinya dalam hidupnya. Ini sedang menikmati apa di luar sana? Ini apa karena di luar udah mulai yang mau sholat nih, terdengar azan. Panggilan untuk ibadah saudara kita yang muslim. Jangan-jangan sedang merenung juga ya. Mangga, atau ada pertanyaan yang mau didiskusikan, silahkan. Saya Pak sedikit sharing Mangga aja ya, Bu rasa Vera. takut sebagai jemaat ya. Ah, kadang rasa takut itu membuat kita itu nggak nggak bisa move on. Nah, kita sekarang sudah bisa menikmati beribadah di GKP. Mungkin kalau tidak ada pandemi, karena rasa takut yang berlebihan, itu mungkin kita nggak pernah gereja di GKP Sukabirus mungkin ya. Tapi kondisi itulah yang memaksa kita itu harus bergerak ke situ. Kadang-kadang kalau kita tuh kalau nggak dipaksa, nggak mau gitu, nggak melakukan apapun. Kalau nggak keadaan terpaksa dan tidak punya jalan lagi, hanya itu satu-satunya jalan, baru kita lakukan. Itu pun bukan karena kita menerima itu sebagai sesuatu yang jalan yang kita terima, sebenarnya karena nggak ada jalan lain. Nah itu, kadang-kadang karena kita tuh dipaksa, itu no other way katanya. Nah kemudian ini kita bisa lihat ya, rasa takut itu kadang-kadang kalaupun kita tidak mengambil tindakan, karena belas kasihan Tuhan, kita itu malah dipaksa untuk bergerak. Itu yang saya lihat ya. Sampai sekarang gereja GKP Sukabirus kan sudah punya keinginan mencantumkan plang. Di anggaran sudah ada. Itu tahun ini ya harusnya. Bahwa namanya akan tercantum di situ, gereja GKP. Tapi ada rasa takut juga. Itu menjadi pro dan kontra di majelis untuk membuat nama itu ada, bahwa ini gereja. Nah, itu. Ada rasa takut yang akhirnya membuat kita itu tidak mau menunjukkan identitas diri kita. Nah, di sini juga perlu keberanian dalam mengatasi rasa takut. Terkadang kalau kita tidak mencoba, tidak memberanikan diri dengan berpikir, tentu saja sebelum kita melakukan sesuatu itu harus berdoa ya. Berdoa tadi seperti kata Pak Pendeta, berjalan dalam iman. Ketika kita berjalan dalam iman dan kita percaya ini saatnya, maka momentum itu harus digerakkan. Kita harus bergerak. Tapi karena rasa takut yang berlebihan, akhirnya kita tidak berkembang. Kenapa? Karena nggak ada orang yang tahu. Ini juga akan membuat trauma-trauma masa lalu itu sebenarnya belum hilang. Nah, ini saya berpikir bahwa ini harus disembuhkan dulu, healingnya dalam arti agar rasa takut itu tidak terlalu berlebihan. Karena belum tentu orang menghalangi kita maju, tapi kita sendiri tidak mau untuk maju, melangkah. Itu seperti itu Pak dari saya Pak. Pak masih di mute ya Pak. Iya lupa, maaf. Ya, ibu-ibu
ketakutan itu memang pasti didasari pada banyak hal ya. Trauma-trauma tertentu terutama dalam hidup kita, apalagi ini soalan gereja bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi gitu tentu saja. Karena tadi trauma-trauma yang ada dalam kehidupan jemaat dan itu harus mau tidak mau tadi ya diakui itu ada dalam kehidupan gereja. Nah, untuk itu memang dalam menghadapi rasa takut itu justru memang tadi saya melihatnya bahwa takut juga menolong kita untuk berhati-hati dalam memikirkan dan menimbang segala langkah yang mau kita lakukan. Karena orang yang tidak takut, dia bisa jadi gegabah. Gegabah, seradak-seruduk, pokoknya lakukan aja. Nanti akibatnya seperti apa ya nanti. Kan. Nah ini juga tidak bisa, sebaiknya tidak begitu juga ya. Karena tadi takut itu justru akan menolong kita untuk berhati-hati memikirkan dan menimbang segala langkah yang kita lakukan. Meskipun tadi bahwa ya kita berdoa pada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memimpin kita. Tapi juga bukan berarti kan gegabah tadi ya. Kita harus benar-benar apalagi tadi trauma-trauma, apa yang kita tahu di latar belakang kita, harus membuat kita menimbang dan memikirkan langkah-langkah yang terbaik seperti apa nih ke depan. Supaya tindakan kita dalam menghadapi rasa takut itu atau melakukan sesuatu yang menyelesaikan persoalan kita, itu tidak berujung pada hal yang justru akan merugikan kita. Nah itu kan yang harus kita pikirkan benar-benar ya ibu-ibu. Seperti tadi, ya, ini yang diutarakan oleh Bu Vera. Memang kita ingin agar ya, kita tidak hanya sekedar ibadah di gereja Sukabirus nih, gedung gereja Sukabirus, tapi kita ingin agar gereja kita ini diakui, diterima oleh masyarakat gitu ya, terutama juga secara hukum diterima gitu kan. Sehingga ke depan kita bisa beribadah tanpa ada lagi rasa takut, tanpa lagi takut ditutup dan sebagainya. Nah ini memang benar kita harus berserah, berdoa pada Tuhan, dan juga kita bersyukur ya sampai dengan saat ini kita masih bisa beribadah nih di Sukabirus. Nah, ini yang harus jadi ke depan memang harus terus diupayakan, tapi dalam langkah-langkah supaya kita bisa beribadah 100%, maka tindakan-tindakan yang kita harus lakukan ke depan harus dalam tindakan-tindakan yang dipikirkan secara matang-matang, gitu kan. Mencari yang benar-benar terbaik agar apa yang mau kita upayakan ini ya bisa tercapai gitu ya. Gereja kita bisa benar-benar punya izin beribadah di sini. Nah ini memang benar kita harus berupaya, mau tidak mau terkadang memang ya melangkah. Tapi dalam melangkah yang mau tidak mau itu harus benar-benar kita pikirkan baik-baik, cari hikmat dari Tuhan supaya langkah kita langkah yang tepat, bukan langkah yang malah menjadi bumerang dalam kehidupan gereja kita juga ya. Nah ini juga harus kita pikirkan baik-baik tentu saja. Tapi tadi terima kasih Bu Vera, memang terkadang dalam himpitan di masa pandemi ini, justru karena pandemi ya kita bisa jadi mulai kebaktian lagi di gedung gereja Sukabirus. Ya semoga sih ke depan upaya tersebut bisa berjalan dengan baik dan tadi ya kita dapat izin benar-benar. Terima kasih. Enggak yang lainnya ada lagi? Saya Pak. Mangga Bu Reti. Ya Pak, terima kasih Pak Pendeta dan Ibu-Ibu. Menarik sekali sih kalau kita bahas tentang ketakutan, karena kalau saya lagi baca tokoh-tokoh di Alkitab ya, banyak juga sih orang-orang yang kita bilang hebat itu mereka takut, kayak Musa gitu ya. Disuruh Tuhan mereka takut, siapa saya gitu ya. Tetapi setiap cerita di mana ada ketakutan, Gideon dia takut gitu ya dan lain-lain. Tuhan tuh cuma bilang jangan takut, aku besertamu. Tapi setelah itu tidak diam, ayo jalan bersama Tuhan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari saya sih memang saya coba mempelajari dan mengimani bahwa
Iya sih ketakutan ada ya. Saat ini anak-anak sekolah nih ya, tapi pandemi naik, takut nih. Tapi tiap hari saya cuma bilang ya Tuhan Engkau ya yang sertai anak-anak aku. Jadi akhirnya refleksi dari cerita-cerita di Alkitab itu saya cuma menguatkan hati saya, oh ya ya udahlah kita harus hadapi dan percaya saja Tuhan beserta. Karena kalau Tuhan bilang jangan takut Tuhan beserta, kalau saya renungkan kenapa ya jangan takut Tuhan beserta, ada apa sih dengan kata-kata itu? Tapi rupanya itu kata yang luar biasa. Tuhan beserta itu akhirnya Musa bisa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Gideon pun seperti itu dan lain-lain. Dan saya rasa itu juga masih bisa berlaku buat kita ibu-ibu yang saat ini penuh dengan kecemasan ya kan hari-hari yang jahat ini. Tapi kalau kita tetap percaya Tuhan beserta kita, saya rasa kita itu bisa meringankan kekhawatiran kita dan bisa membuat kita tetap berani untuk melangkah menghadapi hari esok. Itu dari saya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih sharingnya. Refleksi dari tokoh-tokoh Alkitab ya benar. Seperti Musa kan, aduh dalam pengutusan Musa kan banyak sekali alasan, tapi sebenarnya satu, takut berhadapan dengan bangsa Mesir dan takut berhadapan dengan bangsanya sendiri, orang Israel kan. Tapi benar tadi, Tuhan selalu kuatkan. Sekali, dua kali, sampai kalau mau dilihat kan ceritanya pengutusan Musa sampai juga Tuhan kesal juga sebenarnya. Marah juga Tuhan tuh kalau mau kita lihat. Karena berulang-ulang kan Tuhan menguatkan. Tapi akhirnya juga Musa punya keteguhan, ya oke, dia mau menjadi pimpinan buat orang Israel keluar dari Mesir, kan membawa bangsanya dari keluar dari Mesir. Tapi juga ya Tuhan memperlengkapi Musa juga ya kalau kita lihat. Memperlengkapi dengan tongkat, memperlengkapi dengan adiknya gitu kan, yang jadi juru bicara. Nah, kita juga kalau kita lihat dalam kehidupan kita, oke kita punya rasa takut, tapi bukankah Tuhan memperlengkapi kita dengan banyak hal? Banyak sekali ya, pikiran, talenta, dan lain sebagainya. Dan di masa pandemi ini ada banyak orang yang belajar hal-hal yang baru, punya talenta yang baru gitu kan. Terutama jual-jualan. Ibu-ibu juga banyak tuh yang kreatif sekali, dan saya pikir ya saya sih bercermin bahwa itulah cara Tuhan ya memperlengkapi kita. Sehingga kita bisa keluar dari rasa takut itu, bisa menghadapi rasa takut kita. Ya semoga itu refleksi tadi juga dari Bu Reti semakin menguatkan ibu-ibu sekali ya. Terutama dari soal anak ya, anak-anak kita, saya juga punya anak-anak yang masih kecil, bagaimana masa depan mereka di tengah-tengah pandemi ini, tapi kan bukan berarti udahlah di rumah aja, sedangkan di rumah aja juga perkembangannya juga agak lambat gitu ya, dibandingkan dengan harus sekolah. Ya mau tidak mau, kita harus pakai masker, setiap hari selalu diingatkan, ayo pakai masker, jaga jarak. Ya itulah cara kita ya. Semoga dalam semuanya itu ya semoga Tuhan tetap akan menolong anak-anak kita tetap sehat. Gitu ya. Dengan apa yang sudah kita lakukan juga. Ya, mungkin terakhir dari ibu-ibu, mangga. Mungkin Bu Pendeta Titin mau berefleksi, berbagi refleksinya, mangga. Atau ini ada juga Bu Sandy, semoga Bu Sandy sudah sampai di rumah. Atau masih dalam perjalanan mungkin ya. Silakan. Iya, kalau bicara tentang ketakutan itu manusiawi banget, manusiawi banget. Apa ya? Yang terpenting bagi kita, karena kita sebagai seorang Kristen, ketakutan itu jangan sampai melampaui diri kita sehingga kita nggak bisa mikir panjang gitu kan. Kalau ketakutannya sudah berlebihan, kayaknya mandek banget gitu kan pikiran kita, aduh mau ngomong gimana gitu kan, bertindak gimana pun juga susah. Ini di luar case yang Pak Pendeta Cliff sampaikan ya. Kalau KDRT memang itu buat saya special case lah gitu. Tapi memang ketakutan itu wajar banget sebagai manusia. Tapi ketakutan itu sebenarnya memperlihatkan, saya suka banget yang disampaikan sama Pak Pendeta Yoas.
berapa kali beliau menyampaikan tentang kata rapuh. Karena ketakutan, kecemasan itu menunjukkan betapa manusia itu sebenarnya rapuh. Manusia itu rentan. Manusia itu lemah. Maka dalam kerapuhan, kelemahannya, keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, maka dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Termasuk 2 tahun yang kita jalani masa pandemi, siapa sih yang kalau bicara tentang kuat atau mampu, nggak ada yang mampu sebenarnya. Gitu semuanya terimbas ya, gereja kah, yang sekolahan, kampus, semuanya kena dampaknya. Tapi ya itu kita belajar untuk merangkul ketakutan kita, kerapuhan kita karena Allah, Tuhan Allah sendiri yang merangkul kita dalam kelemahan kita sehingga kita masuk loh sekarang ini di tanggal 4 Februari 2022 itu bukan perkara yang mudah, tapi karena Tuhan sendiri yang menolong kita. Mungkin itu Pak Pendeta Cliff. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Titin. Mengingatkan kita bahwa ya kita ini rapuh gitu kan. Dan dalam kerapuhan itu ya Tuhan merengkuh kita supaya kita bisa punya kekuatan ya dalam menghadapi semua situasi kehidupan kita. Terima kasih. Baik, Ibu-ibu, kiranya renungan kita pada malam hari ini, segala sesuatu yang kita hadapi, mungkin ketakutan-ketakutan kita, mari jangan berdiam diri ya. Jangan tenggelam dalam ketakutan itu, tapi berserah pada Tuhan, lalu juga lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan, karena kita percaya Tuhan juga menguatkan dan menolong kita dalam menghadapi itu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sadar ada banyak hal dalam diri kami yang menjadi ketakutan-ketakutan. Kami takut dengan situasi pandemi saat ini. Virus corona, varian Omikron yang semakin menyebar di tengah masyarakat kami. Dan kami takut keluarga kami, diri kami, pasangan kami, anak-anak kami mungkin bisa terpapar dan harus mengalami sakit virus corona, karena sakit corona yang sungguh luar biasa mengerikan buat kami. Kami takut dengan kondisi ekonomi kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami takut juga dengan segala musibah ataupun juga godaan-godaan yang lain yang bisa meruntuhkan kehidupan keluarga kami. Kami takut dengan orang-orang sekitar kami yang tidak menerima kehadiran kami, bahkan gereja kami, yang mungkin masih mengancam dalam kehidupan gereja kami. Sehingga akhirnya segala ketakutan tadi seringkali membuat kami tidak mampu untuk melangkahkan kaki. Saat ini kami kembali sadarkan bahwa seharusnya ketakutan itu tidak membuat kami berdiam diri, tapi justru harus terus mau melakukan sesuatu. Karena kami percaya bahwa ketika kami menyerahkan segala ketakutan kami, Engkau ada bersama dengan kami dan senantiasa mau menguatkan kami dan mampukan kami dalam menghadapi semuanya itu. Oke Tuhan, pimpinlah langkah kami, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan dalam menyikapi setiap rasa takut yang ada dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan untuk itu diri kami masing-masing. Ke dalam tangan kasih-Mu saja. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita memang sebagai manusia yang manusiawi, kata Bu Pendeta Titin, kita mempunyai rasa ketakutan. Namun dengan ketakutan itu kita berdoa, berserah, dan berpikiran positif. Mungkin pada saat ini dengan adanya sakit penyakit juga kita berpikiran positif. Kalau misalkan kita terus memikirkan penyakit itu, mungkin kita tidak akan bisa bergerak apa-apa. Ya, mungkin itulah yang bisa kita lakukan, kita berserah pada Tuhan, minta berdoa, dan berpikir positif dan bertindak positif yang kita lakukan sebagai
manusia. Mungkin itu. Terima kasih pada Bapak Pendeta. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua pada saat ini, untuk kita yang hadir pada saat ini. Dan mungkin kita akan masuk dalam bentar ya, Bu. Baiklah, kita akan masuk dalam, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan persembahan juga dapat dihimpun melalui rekening gereja yang ada tertera di layar, dan mungkin juga bisa disimpan ke dalam kotak-kotak persembahan yang sudah disediakan oleh majelis jemaat. Dan kita akan diiringi dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 149. Sudah saatnya kita masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Marta. Ibu Marta Magdalena, mangga. Baiklah, Bapak Ibu-ibu sekalian, ada yang didoakan? Apakah ada yang sakit? Info? Ada. Saya nggak dapat kabar. Bu Reti ada warta dulu, mangga. Jika ada yang mau diwartakan, Bu. Oh iya, paling ibu-ibu kita ketemu lagi tuh 2 minggu lagi. Itu nanti PF-nya Ibu Pendeta Titin ya, Bu. Temanya seru deh nanti. Saya lupa lagi temanya. Yang tugas liturginya Bu Marta Magdalena dan doa syafaatnya Ibu Marta Meli. Ya, itu 2 minggu lagi. Paling itu Bu Yuli. Yang untuk hari Minggu enggak, Bu? Oh iya. Untuk lagu-lagu apakah sudah hafal? Hafal ya. Ibu-ibu nanti yang mau ikut kayaknya hari Minggu mah mau dipakai rapat majelis kayaknya ya. Jadi nanti deh kita atur waktu lagi. Tapi dress code-nya, saya sih konsepnya nanti kita pakai atasnya putih, bawahnya jeans saja, casual gitu. Boleh pakai aksesoris, itu paling. Disiapin aja nanti kapan rekamannya kita atur waktu lagi. Biar lebih leluasa ya. Itu paling, Bu. Terima kasih. Sudah, Bu. Baiklah, ibu-ibu yang terkasih, kita akan bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur baik, terima kasih kepadamu, di mana Tuhan telah sertai kami, sehingga pada malam hari ini kami kaum perempuan dapat berkumpul, beribadah, walaupun melalui Zoom.
Itu karena kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Dan kami pun bersyukur pada malam hari ini melalui firman Tuhan. Kami sebagai kaum perempuan Tuhan yang banyak sekali bergerak dan berhubungan dengan sesama dan orang lain. Tetapi kami mempunyai rasa takut karena masa pandemi ini. Takut kecelakaan, takut karena masalah ekonomi, takut sakit, dan sebagainya. Namun seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang menyertai kami, dan Tuhan yang mencukupkan kami, Tuhan juga yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya boleh menguatkan kami dan memampukan kami sebagai kaum perempuan. Begitu juga Bapa di surga, kami berdoa buat kaum perempuan yang tidak hadir pada saat ini dan tidak mengikuti kebaktian pada malam hari ini. Kiranya Tuhan pun memberkati mereka seperti Tuhan menyertai kami yang hadir pada saat ini. Berkati juga kaum perempuan yang bekerja, Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka sebagai kaum perempuan yang bekerja sehingga mereka menjadi berkat bagi sesama di dalam pekerjaannya. Begitu juga kami Tuhan, kami sebagai ibu rumah tangga, kiranya Tuhan memberkati kami dan sertai kami, sehingga kami pun menjadi ibu rumah tangga yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat ibu-ibu atau kaum perempuan yang sakit maupun yang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan akan menyembuhkan melalui tangan kuasa-Mu, oleh obat-obat yang diminum dan digunakan untuk kesembuhannya. Kiranya Tuhan menjamah dan mengangkat segala sakit penyakit yang dideritanya. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya. Bapa di surga, kami pun berdoa buat ibu-ibu yang berulang tahun pada minggu Tuhan. Biarlah Tuhan dengan menambahkan usia kepada ibu-ibu yang berulang tahun ini, mereka boleh menjadi berkat dan boleh menjadi berkat bagi keluarga dan begitu juga menjadi berkat bagi orang lain. Kami pun berdoa Tuhan buat bangsa dan negara, kiranya Tuhan menyertai bangsa ini melalui pemerintah yang ada. Kiranya Tuhan pakai para pemimpin kami untuk memimpin bangsa dan negara ini dengan memberikan hikmat dan bijaksana, sehingga keadilan dan kemakmuran Tuhan dapat kami rasakan oleh seluruh warga negara. Dan kami pun bersyukur Tuhan di mana pada malam hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang telah terkumpul, kiranya Tuhan kuduskan sehingga menjadi berkat untuk pelayanan khususnya di gereja kami. Berkati tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan. Ya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana. Tuhan, inilah doa, permohonan dan syukur kami naikkan dan kami alaskan hanya ke dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Bu Marta yang sudah menyampaikan doa syafaatnya. Baiklah, kita akhiri kebaktian pada saat ini dengan memuji Tuhan. Sebelum kita menerima berkat, kita akan memuji Tuhan melalui NKB 116. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan
adalah saatnya kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Silakan. Ya, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kita boleh terus senantiasa berpengharapan pada Tuhan dan mau terus berupaya menyelesaikan setiap rasa takut kita karena kita percaya Tuhan juga akan terus menolong kita. Begitu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Amin.